Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adri dengan NIM 23010404015 dari kelas TIA 23. Pada video kali ini kita akan mensimulasikan dan mempelajari konsep ARP atau Address Resolution Protocol menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum kita masuk ke simulasinya, kabarnya kita pahami dulu apa itu ARP. ARP adalah Address Resolution Protocol. Protokol ini bertugas untuk melakukan hardware address atau MAC address suatu host dengan alamat IP tertentu. Ketika suatu IP paket yang akan dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layar di bawahnya atau data link yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan MAC. Kemudian MAC berada pada layar 2 jaringan, IP address berada di layar 3. ARP merupakan penghubung layar 2 dan layar 3. Kemudian setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Kemudian tetapi jika hardware address ini tidak ada dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya atau pada tabel ARP terupdate setiap 15-20 menit. Langsung saja kita masuk ke simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita siapkan adalah di sini menambahkan switches. Nah, kita pilih switches, lalu kita masukkan sini. Setelah itu kita membuat 3 PC. Dalam simulasi ini kita membuat 3 PC. Jadi menambahkan 3 PC. Yang PC pertama 1, PC kedua, kemudian PC ketiga. Oke, selanjutnya kita menghubungkan PC-PC tersebut dengan switcher. Caranya pertama kita hubungkan PC 1 dengan switches, PC 2 dengan switches juga. Kemudian PC 3 kita hubungkan dengan switches. Ya, selanjutnya kita perlu men-set alamat IP dari masing-masing PC. Yang pertama kita set pada PC 1. Kita klik desktop, IP configuration. IP-nya kita isikan 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya akan otomatis terisi. Begitu juga ke PC 2, sama desktop, IP configuration 192.168.1.2. Untuk PC 2 kita gunakan yang 2.1.2. Klik subnet mask akan terisi otomatis. Begitupun pada PC yang ketiga, desktop IP configuration 192.168.1. Kita isi 3 di sini. Subnet masknya akan seperti biasa akan otomatis terisi. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek apakah PC 1, PC 2 dan PC 3 terhubung atau menyimpan alamat IP masing-masing dari PC lain. Dengan cara kita klik ini, misal PC 1, kita pilih Command Pro, terus kita ketik ARP -A. Nah, di sini ada tulisan no ARP entry bomb
artinya pada PC1 belum menyimpan alamat IP dari PC-PC yang lain. Nah, kita coba dari ke PC yang lain. PC2 kita coba command prompt arp min a. Nah, sama juga hasilnya belum ditemukan. Nah, kita cek lagi di PC3 arp min a. Nah, hasilnya pun sama. Nah, untuk selanjutnya kita akan mensimulasikan mengirimkan sebuah pesan dari PC1 ke PC3. Misal kita klik ke simulation, nah kemudian kita pilih gambar pesan di atas ini, kita pilih PC1 ke PC3. Nah, lalu kita edit filter. Karena kita hanya menggunakan ARP, jadi yang lain nggak usah dicentang aja, nggak usah dicentang. Checklist semua, kecuali ARP ya kan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana PC1 akan mengirimkan pesan ke PC2 dan PC3, terusnya PC3. Nih. Nah, PC1 mengirimkan pesan ke switches, kemudian switches mengirimkan pesan ke PC2 dan PC3. Namun di PC2 terdapat tanda X, artinya artinya tujuan dari pesan tersebut bukan untuk PC2, namun tetap di broadcast oleh PC2. Tapi PC2 tidak melakukan replay ke PC1 karena bukan tujuannya tidak sesuai. Selanjutnya kita cek PC3. Nah, ini sesuai alamat IP tujuannya, maka PC3 akan melakukan reply ke PC1. Kita next. PC3 akan mengirimkan pesan lagi ke switches. Selanjutnya switches akan mengembalikan ke PC1. Itu. Selanjutnya kita akan cek apakah alamat IP dari PC3 sudah tersimpan di PC1. Caranya kita ke command prompt, kita cari command prompt, kita ketik kayak tadi arp min a, kita enter. Nah, di sini udah tersimpan alamat IP dari PC3 192.168.1.3, dan ini adalah MAC address PC3. Kita cek di PC3 arp min a. Nah, di PC3 tersimpan juga alamat IP dari PC1, ini dia 192.168.1.1. MAC addressnya juga tersimpan ini. Selanjutnya kita cek PC2 apakah dia tersimpan atau enggak. ARP min a. Nah, di PC2 ternyata tidak tersimpan karena kita tidak melakukan pengiriman atau tujuannya bukan ke PC2, jadi PC2 tidak menerima pesan dari manapun. Nah, mungkin itu saja simulasi yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.